robot itu kan sebenarnya EA ya, expert advisor. Kalau memang EA yang benar EA, yang bukan settingan, itu nggak akan scam. Tapi kalau yang EA robot yang disetting, 99,99% pasti akan scam. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para budak rupiah dimanapun kalian berada. Baik lagi sama saya, Antonius Gunawan di OpenPO. Kali ini kita bakal bahas sebuah topik yang agak mepet pinggir jurang ya. Jadi sesuatu yang lagi panas-panasnya sekarang. Dan kita hari ini ngundang salah satu ranger ke-6 dari RTI, Robot Trading Indonesia. Welcome Pak Richard. Ya. Pak Richard ini ranger ke-6 cuma jarang ngomong ya di grup ya. Enggak lah. Oke, ya apa kabarnya Pak? Baik. Asik. Aduh ngomong Pak ini gak enak ya, manggil apa Bang aja ya, biar enak ya. Bebas sama aja, kan kita masih seusia kan. Asik. Oke, Bang Richard, kita lagi mau ngomongin masalah robot yang lagi viral nih sekarang. Banyak banget yang Betul. apalagi kemarin sempat ada satu robot yang kebobolan, bukan kebobolan sih, apa namanya? Keceplosan bahwa mereka itu scam. Kita sebut aja inisialnya V dan B ya Bang ya. Oke. Nah, sepengetahuan saya, Bang Richard ini juga aktif ya di dunia robot trading ya. Kalau saya sih ya sejujurnya coba bagaimana sih, soalnya kan info yang ditawarkan itu cukup menarik ya, yang Coba lah kok enak gitu ya. Iya. Coba-coba janjinya itu kok terlalu enak kayak gitu. Ternyata semuanya tuh too good to be true lah ya. Fana semua ya. Semuanya fana kayak gitu. Ya lumayan dong kalau misalnya kita ngomong janjinya bagus banget ya. 1 hari 1% rata-rata kan. Rata-rata berarti 1 bulan bisa 30%. Oh enggak, 20% Bang. Kan Sabtu Minggu libur. Oh, jangan salah, kan ada yang setiap hari trading, Bang. Oh iya. Kayak gitu. 1 bulan setiap hari trading. Bahkan ada satu robot pun yang 1 tahun enggak pernah merah, Bang. Pernah tahu ya, Bang ya? Pernah tahu, cuma lupa. Yang mana Bang ya? Sebut nama aja Bang. Waduh. Inisialnya D Bang depannya. Oh, inisialnya D. Iya. Okay. Jadi 1 tahun di awal mereka cuma merah 1 kali ya untuk performanya ya di tabelnya kayak gitu. Itu kan sungguh luar biasa itu. Apalagi kan kalau memang itu sungguh sangat bagus ya kan, bisa digunakan untuk membantu negara kita kan Bang, pastinya ya kan. Harusnya ya. Harusnya bisa seperti itu. Soalnya Tapi secara nilai kalau 1 bulan 30% berarti 1M dapat 1 bulan 300 juta Bang. gila, itu berapa kali deposito per bulannya? 6 kali deposito 1 bulannya. Mungkin 5 tahun bisa ditutup cuma 1 bulan ya Bang ya. Itu APBD masuk, utang negara lunas ya? Lunas 3 bulan lunas utang negara Bang. Gila. Kayak gitu. Gila ya. Tinggal kita utang negaranya berapa, tinggal dimasukin aja, tinggal ditunggu 3 bulan, 4 bulan lah, 6 bulan Bang, mungkin paling lama ya Bang. Udah lunas ya Udah utang negara lunas, ya. betul. Oke, siap. Nah, terus ini kan kemarin lagi rame-ramenya habis pemerintah gencar-gencarnya lagi tegas-tegasnya exchanger dibabatin. Terus tiba-tiba banyak muncul pemberitaan robot ini scam, robot itu scam. Nah, menurut Abang ini sudah direncanain belum sih adanya fenomena scam ini, atau justru karena bukan kebobolan, karena kecentok pemerintah ngeluarin regulasi baru akhirnya ngaku scam? Kalau opini saya pribadi ya Bang, exchanger itu sih sebetulnya gini ya, bukan masalah itu scam atau enggak ya, maksudnya bukan faktor utama. Jujur saya sebelum mengenal robot ini kan saya juga sudah pernah trading sendiri nih, lama nih. Oke. Kayak gitu banyak lah, tapi saya kalau yang biasanya pakai exchanger itu saya tradingnya yang di trading luar. Trading luar. Jadi ya? di luar Bapepti itu kan pakai exchanger kayak gitu. Yang Itu broker-broker luar berarti ya. betul. Itu sejak 2008 itu saya rasa nggak pernah saya ada masalah sih kayak gitu. 2008 berarti sudah 14 tahunan ya. 14 tahun kan untuk broker-broker yang menggunakan exchanger di luar seperti itu. Oke. Kalau kembali lagi ke topik yang Abang tanyakan tadi, antara pemerintah yang disikat exchangernya dulu ya. Iya. Nah, itu sih sebetulnya mungkin ya, opini saya pribadi, pemerintah sudah tahu ya untuk cara mainnya untuk robot-robot ini gimana. Mungkin cuman exchanger yang dijadikan alasan seperti itu. Bisnis di belakangnya ini yang pemerintah mungkin sudah mencium ya. Oke. Kayak gitu. Baru keciumnya sekarang ya. Karena sudah banyak Bang, kalau sedikit nggak mungkin kecium. Jadi kalau sudah banyak member itu kan baru bisa tahu kayak gitu. Gara-gara viral kemarin ini ya. Nggak cuman viral sih, sebetulnya banyak sekali. Ada yang sudah mulai dari 2018, 2019, banyak kan robot yang sudah ada.
kayak gitu. Oke, berarti yang disorot itu skema money game-nya ya. Skema money game-nya. Soalnya jujur menurut saya pribadi yang saya sudah lama di dunia trading, entah itu saya trading sendiri atau ikut pelatihan, itu apa ya istilahnya kayak profit itu pasti ada, Oke. tapi yang jadi kuncinya itu ke konsistennya itu loh bang. Konsisten. Iya, mereka kan bisa menjanjikan 1% ya, up to 1% ya per hari ya. Iya, average kurang lebih 1% sehari. Itu yang istilahnya nggak mungkin ya, atau mungkin saya terlalu ini ya, kata-kata apa ya, mungkin saya terlalu gaptek atau apa. Apa 1% kekecilan tak bang? Soalnya kalau setahu saya ya, orang kalau trading sendiri tuh kadang-kadang ya bisa sampai 6%, 10% sehari kan. 1% kekecilan jangan-jangan. 1% memang kekecilan, tapi jangan lupa lossnya ini loh bang, nggak pernah loss bang di total. Oke. Kalau orang trading sendiri, loss itu wajar bang, pernah Iya. pasti. Banyak bang trader di Indonesia yang sudah punya nama juga, pasti tetap ada lossnya. Itu yang namanya money management. Oke. Tapi kalau di robot itu kan kelihatannya kita tidur aja profit, Iya. kayak gitu kan. Sampai ada apa namanya? Sampai ada statement ya, duduk diam dapat duit itu. Udah diam dapat duit, sekarang hilang duit bang. Kayak gitu. Oke. Jadi gimana bang? Kalau menurut abang kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita ngelihat menjanjikan itu ya, terus resiko bayarnya kan juga tinggi, harusnya kan ya. Nah, sedangkan saya juga ngelihat di beberapa robot itu sampai ada yang bikin statement juga sih bang, kalau nggak salah. Seperti apa bang? Kalau misalnya ada loss gitu, real trading. Real Gua trading. yang ngomong kayak gitu Oke, kan. oke. Real trading. Loss alasannya real trading. Oke. Begitu menang terus bilangnya ya real trading karena ada lossnya. Itu gimana bang? Itu bener-bener di loss kan atau ya baik lagi cuman kedok aja bang? Kalau berdasarkan info yang sudah tersebar saat ini bang ya, Ya. yang sudah banyak di YouTube, di media-media. Yang di ranger 5 ranger lainnya itu. Iya betul, itu kan ada yang percakapan bocor kayak gitu. Iya. Itu semua dimanipulasi bang. Oke. Kalau yang di case-nya robot yang tadi ya, Robot kayak yang gitu. depannya V itu ya. Yang depannya V. Yang Seperti depannya V belakangnya B. Iya betul. Jadi kalau disingkat jadi apa bang? Itu mereka kan di percakapan itu dengan jelas ngomong kalau ini bisa aja kita atur kayak gini. Mau Iya. dibuat loss 10 kali, 10 hari beruntun. Wah itu istilahnya kok luar biasa bisa Iya. diatur. Benar-benar. Kayak gitu. Yang sempat saya tonton sih dibikin 10 hari berturut-turut loss supaya Betul. mereka top up kan. Supaya mereka top up kayak gitu. Nah, tapi kok di lapangannya justru dikasih tambahan deposit 1402 bang, kayak pas Valentine tuh. Itu kan angka Valentine, tanggal Valentine ya. Bonus ya. Bonus. Enggak, jadi gini, kalau misalkan di meta trader sendiri itu sebenarnya kalau yang diregulasi Bapepti Oke. itu semua kan bisa dicek sebetulnya kayak gitu. Nah, memang kalau memang ada bisa diatur itu memang ada yang bisa, tapi kan semua di Bapepti itu kan harus mempertanggungjawabkannya ke Bapeptinya itu, Bang. Oke. Seperti itu. Jadi kan kalau kita amati ya bang, kenapa nggak ada robot yang pakai broker Bapepti dengan berbagai alasan? Yes, why? Kalau menurut saya opini pribadi sih, itu kemungkinan besar saya menduga bisa dimanipulasi. Dan sudah terbukti satu yang di depannya V dan belakangnya B itu. Iya. Ditambahkan 1402 ya bang ya. Iya, pas Angkanya, Valentine. Angka Valentine ya. Iya, pas hari Senin gitu. ada angka Valentine dapat video keluar juga. Wah, langsung kemarin saya lihat kantornya rame gitu. Jadi begitu sih. Jadi gunanya ada yang regulator ya, itu seperti Bapepti itu untuk mengatur supaya hal-hal yang kayak gini ini nggak terjadi. Oke. Kalau kita amati sebelumnya, sebelum ada V dan B, Iya. ada lagi satu robot yang ini bisa prediksi harga. Mungkin abang pernah dengar ya? Iya, langsung sentuh santen-santen itu ya. Santen-santen itu Iya. bang. Itu kan sama, itu kan juga, itu kan grafiknya kan bisa langsung dimanipulasi, kelihatan dengan jelas. Jadi kan bukan cuma saya yang lihat ya, mungkin Yes. banyak para korban ya. Korban ya bang. Korban santen itu yang juga tahu sendiri Iya. gitu. Ya, keren soalnya bang. Kalau misalnya dulu kan juga saya juga sempat keblok lah di Sunton Oh, ya. keblu ya, Bang, Iya. ya. Banyak bang. Enggak banyak lah. Cukup buat makan sebulan. Nah, di robot yang tadi itu kan keren ya waktu itu bang ya. Dia bisa prediksi jam berapa
ngambil berapa lama, betul, dapat posisinya apa. Nah, itu berarti fix settingan ya kalau yang itu ya. Kalau yang masalah santan itu ya itu sudah jelas settingan. Oke. Jadi saya pernah ngecek sendiri itu. Ngecek gimana, Bang? Jadi gini, kita buka aja grafiknya di santan itu. Oke. Kita buka MetaTrader lain yang di bawah broker yang di bawah Bapepti. Oke. Kita buka lagi satu, mungkin kalau saya itu pakainya investing, Bang. Investing. Ya, jadi kita sama waktu itu kalau nggak salah santan itu mainnya di oil atau gold ya, Bang ya. Saya lupa ya. Oil, TP oil ya. Kalau main di oil kita buka aja chartnya di oil di santan, broker yang di Bapepti sama di investing, Bang. Pasti beda ya. Pasti beda. Waktu jam tradingnya itu aja kemungkinan ya. Sisanya sama. Sisanya sama. Kan nggak lama, Bang. Itu cuman berapa menit ya, Bang? 5 menit, 10 menit Nggak ya sampai, maksimal Bang. ya. Itu kemarin pernah kan yang sampai 30 menit? Oh, pernah ya, Bang? Pernah. Sampai sempat panik semua kan. Terakhir closingnya sangat indah sih, kena Toya Sakti itu ya. Seperti itu sih. Buat yang nonton dan pernah main rasanya nostalgia banget ya. Ada Nostalgia fenomena Toya Sakti itu. Toya Sakti di santan ya. Iya. Bahkan yang nggak OP pun duitnya hilang ya. Hilang, akhirnya nggak bisa cairkan. Exit plan-nya sih sebenarnya kalau pakai ingin main-main money game itu paling mudah sebenarnya kalau pakai mengatasnamakan ya, Bang. Kita ngomong mengatasnamakan trading. Okay. Kan kita nggak semua bisa bilang trading itu seperti itu. Cuman trading itu bagus, Bang. Cuman ada pihak-pihak mungkin seperti santan, seperti yang barusan viral ini kayak gitu. Itu kan ya dia mencari celah lah, Bang. Istilahnya mencari kesempatan kayak gitu. Untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kalau misalnya nih, kalau memang sudah ada indikasi seperti itu, nah kenapa kok orang-orang tergiur itu loh? Kok masih banyak banget? Ini kan gini lah, fenomena scam, fenomena money game ini kan bukan fenomena yang baru ya. Betul. Dari zaman tahun berapa ada yang berapa M itu, MMM itu. Iya, yang banyak M-nya itu ya. Yang banyak M-nya. Itu kan juga pernah. Korbannya juga banyak. Terus ada yang sunmod juga itu suntik modal. Iya, nah, viral itu juga korbannya banyak. Nah, sudah banyak korban lah kok orang masih tergiur lah piye. Money game ini bisa dibilang kayak candu ya, Bang ya. Orang itu ketagihan mungkin ya. Yang awalnya jadi korban. Gimana ya, kita merasa nggak terima mungkin kok saya kena kayak gini. Next saya akan lebih dulu. Kan money game tuh kuncinya cuma satu sebetulnya. Yang masuk duluan, selamat duluan kayak gitu. Masuk akal ya. Yang di awal-awalnya masuk duluan, selamat duluan kayak gitu. Meskipun hampir semua ya, Bang, kalau money game seperti ini ya. Atau mungkin ada yang enggak ya, Bang ya? Enggak tahu, Bang. Saya masih kecil, enggak ngerti apa-apa ini. Kok setahu saya setiap ada yang nawari saya money game. Orangnya sama. Bukan orangnya sama, endingnya yang sama, Bang. Endingnya yang sama. Kita ngomong money game ya, bukan multi level yang lain ya, Bang ya. Kita ngomong money game-nya. Jadi kayak gitu. Money game sama Ponzi itu sama nggak sih, Bang? Kalau saya pribadi sama sih. Kalau pendapat saya pribadi saya bisa bilang itu sama. Ujung-ujungnya uang itu hilang. Jadi yang masuk duluan itu yang selamat. Kan kita pakai piramida segitiga itu ya, Bang ya, biasanya kayak gitu. Yang paling awal itu yang paling untung lah istilahnya, bisa dapat exit plan-nya, bisa way out dulu itu. Kayak gitu sih. Ujung-ujungnya sama lah. Wah, jahat ya. Jahat. Cuman menarik, Bang. Nah, ini jahat ini. Jahat, ini yang cuman jahat menarik, ini. Cuman harus hati-hati, kalau bisa dihindari aja kayak gitu. Tapi abang bilangnya hindarin, tapi abangnya ikut. Gimana sih? Kan saya penasaran, Bang. Dijanjikan 1% 1 hari, Bang. Pernah sampai up to 2%, Bang. Siapa yang nggak penasaran? Di masa pandemi, semua orang bingung, kehilangan pekerjaan, ya kan? Mungkin ada modal, ya kan? Dimasukkan situ aja kayak gitu. Orang mau buka usaha takut nggak laku, takut apa. Ini ada yang datang nih, ayo ikut saya, dapat 1%, dapat 2%. Daripada masuk deposito gitu ya. Daripada masuk deposito, ya kan. Kalau anggap aja 1%, 1 bulan 20%, Bang. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada resiko, kan janji surganya kan seperti itu, Bang. 15 juta sebulan dapat UMR ya? Iya, betul. Masukin aja UMR berapa, Bang? 4,5 ya? 4 jutaan lah ya. 4 juta kalau 20%-nya
Iya betul, 15 juta, 3 Iya. juta bang, kurang bang. Oh, masih kurang ya? 20 Dia 20 juta. juta dapat UMR ya. 20 juta dapat UMR. Duduk gitu. diam dapat duit ya. Duduk Bener-bener. diam dapat duit. Nggak, Kayak iya, gitu. bener-bener nggak bener ya. Bener-bener ya bener. Oke, kita straight to the point aja bang. Bang, berarti kalau gitu ngomongnya ya, berarti kita bisa bilang semua robot itu pasti scam dong? Robot itu kan sebenarnya EA ya, Expert Advisor. Yes. Itu kan sudah ada sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada. Kalau memang EA yang benar EA, yang bukan settingan, itu nggak akan scam karena itu memang sesuai ya bang ya. Oke. Tapi kalau yang EA robot yang disetting, ya kita nggak usah ngomong muluk-muluk, 99,99% pasti akan scam. Kalau nggak gitu Gede kan, bang, 99,99 bang. kalau nggak gitu kan kita gini bang, sudah pakai robot, ngapain di setting bang? Kalau bukan tujuannya untuk itu. Duh, kalau kita ngomongnya ya, yang dijanjiin sama orang-orang ya, itu kan cuma tinggal ngambil yang sudah settingannya udah jadi bang. Jadi kan ngomongnya apa? MAM ya kalau nggak salah ya, MAM, IE MAM gitu, yang ngopi dari master terus diambil ke bawahnya. Oh, itu copy trade ya bang? Duh, kebanyakan kan janjinya seperti itu bang. Jadi apa namanya? Bukan copy trade, jadi ya kayak copy trade ya kalau dia ngomong Iya, ya. kalau kayak gitu kan jadinya copy trade. Kalau copy trade sendiri kan kembali lagi sudah ada dari zaman dahulu bang. Nah, Kalau itu kan nggak perlu di setting kan kalau untuk chartnya. Tapi kan kebanyakan robot yang scam saat ini yang sudah ada itu kan semuanya settingan bang. oh oke. Kita kalau misalnya ngomong masalah settingan bang ya, pernah juga saya compare beberapa broker lokal nih. Kita nggak usah ngomong broker yang luar ya, broker lokal lah. Kita merek A, merek B, merek C. Itu di compare chartnya juga beda loh bang. Kalau beda harga itu wajar bang. Kita kan sama-sama contoh nih toko aja kita sama-sama jualan sama barang yang sama. Selisih harga antar toko itu kan pasti ada. Nah, tapi kan grafiknya harusnya real dong, real trade kan. Iya betul. Kalau misalnya kita ngomong beda harga dalam konteks beda spreadnya, oke lah itu kan berarti kan beda cuan. Nah ini chartnya itu angkanya beda loh bang. Ada yang ini sudah naik, ininya masih tunggu-tungguan. Kalau itu sih, kalau saya pribadi ya selama dia masih ngikuti apa namanya grafik yang ada, yang benar-benar ada sama kayak gitu itu nggak masalah sih. Oke. Yang jadi masalah itu kan kayak kasusnya yang santan kemarin itu. Jadi Iya, santan lagi. iya itu yang paling nggak bisa terlupakan itu kan apa namanya langsung ini beda banget kayak gitu. Oke. Dan kalau kita amati ya beberapa robot yang ada saat ini ya, kita cek aja grafiknya di VB, di DNA dan di mana ATG dan yang lainnya. Itu kan saya sendiri pernah ngamati itu yang di Viral Blast. Itu memang beda kayak gitu. Jelas beda. Jelas beda. Oke. Saya waktu itu saya pernah ditunjuki teman juga yang di ATG. ATG, Itu juga beda. kalau ATG yang sering terkenal itu sekarang delay ya. Delay tiba-tiba ada hasil gitu. Tiba-tiba ada Iya. hampir semuanya kebanyakan pakai sistem delay. Kayak Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita nemu robot yang bukanya delay, close-nya delay, tiba-tiba keluar hasil, Belum pasti. tentu juga. Gak Terus bisa semua apa sih dia. bang mau bang? Intinya kalau kebanyakan kalau misalkan nih kita pakai robot dijualnya pakai sistem MLM, Oke. rekrut, Yes. bonus komisi kayak gitu, Jenjang karir. jenjang karir mobil kayak gitu kan. Oke. Ya bisa dibilang kebanyakan pasti akan scam, kebanyakan ya. Malah ada yang kemarin bikin event yang bagi-bagi duit tuh bang ya. Betul, Yang rame bagi-bagi banget duit, bagi-bagi mobil Nah. kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Scam, dijual mobilnya. Buat nutupin scamnya. Untuk ketahanan dananya perusahaan untuk supaya apa ya mengulur waktu scamnya itu. Oh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada robot kayak gitu lagi, enak join berarti bang ya di awal. Kalau saya sih saya sudah kapok ya kalau main yang setting-settingan kayak gitu ya. Oke. Jadi ujung-ujungnya pasti scam sudah. Oke. Nah terus kalau misalnya kita ngeliat nih bang, sekarang ini kan beberapa robot sudah ambil tindakan ya. Jadi kayak misalnya sudah ngakalin nih exchangernya ternyata dikonversikan jadi USDT. Apa itu membuktikan bahwa mereka tidak akan scam bang? Nah itu justru kita harus bertanya-tanya. Rupiah aja yang bisa dilacak bisa scam, apalagi USDT yang dimana mata uang kripto itu lebih susah untuk melacaknya. Tapi kan exchangernya sudah terregulasi. Mereka pakai exchanger yang let's say pakai toko kripto, pakai Binance. Kan dari USDT dimasukin ke sana. Toko kriptonya itu kan nggak ada ikut campurnya bang, maksudnya Iya.
yang kita pengen tahu USDT yang ngirim, misalkan nih saya punya wallet atas nama saya ikut robot. Oke. Waktu saya ingin WD, itu kan pasti ada dana masuk dalam bentuk USDT ke wallet saya, betul ya Bang betul. ya? Kita kan nggak bisa tahu ini dari wallet mana, punya yang ngirim ini punyanya siapa, kayak gitu. Justru lebih menarik kan ya, harusnya kayak gitu ya. Resikonya justru lebih besar Bang, kemungkinan scamnya kayak gitu. Berarti kalau menurut Abang, buat manusia-manusia yang masih terjebur di sana itu diapain Bang enaknya Bang? Wah, Dibiarin aja duitnya sampai hilang semua atau gimana? itu susah Bang, kita mengedukasi mereka pun mereka pasti akan tetap kecanduan untuk ngikut yang namanya money game. Itu sudah terbukti Bang, dari dulu money game ini sudah ada, cuman bajunya aja yang beda-beda kayak gitu. Ada yang pernah pakai baju untuk saling berbagi, untuk yang lainnya, untuk yang misalkan dibungkus dengan kedok agama dan lain-lain. Ada ya Bang ya? Ada, itu waktu Kedok kasus agama ya? apa ya? Waktu itu waktu kasus travel ya. Ah. Itu kan sama juga kayak gitu. Banyak sih Bang, tinggal intinya kan semua money game kayak gitu. Yang di robot ini juga ada yang bawa-bawa agama Bang berarti? Kalau info yang saya dapatkan sih sepertinya ada ya Bang ya. Jadi ada Oknum ya? oknum. Kita Oknum. jangan ngomong agamanya, tapi kan Iya. nanti kita kena somasi Bang. Jadi memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu seperti itu. Oh, jadi Jadi- bawa-bawa nama agama buat narik member. Iya, soalnya kan kembali lagi Bang, kalau kita ngomong secara psikologis, apa sih yang buat manusia tertarik itu? Satu kan pasti ada untuk unsur agamanya juga kayak gitu. Oke. Cuman oknumnya ya Bang, di sini saya tekankan. Jadi oknum yang mengatasnamakan itu untuk mengambil banyak member kayak gitu, bisa merekrut banyak member seperti itu sih Bang. Dan sudah kejadian kan Bang, Ngeri ya? yang ada salam-salamnya itu ya Bang ya. Aduh, ampun Bang. Jangan. Seperti itu sih. Hati-hati sih Bang, untuk money game ini sangat-sangat Bahaya banget. bahaya banget. Nah, terus kalau Kasihan. misalnya ini kan kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di luaran sana itu banyak robot-robot, bukan robot sih, perusahaan robot yang mengalih fungsikan jadi kayak exchanger malah. Mereka aktivasi exchangernya. Let's say kayak ATG, mereka akan bikin Panteras. Terus kayak siapa namanya? Net89 kalau nggak salah juga bikin exchanger sendiri. Fenomena kayak gini tuh apakah berpotensi juga Bang ke depannya? Jadi sebuah crowd. Padahal kalau misalnya kita bilang ya, exchanger ini sudah terregulasi loh bahkan. Jadi kan let's say kayak Panteras, mereka sudah terregulasi di Bapepti juga. Exchangernya dari Net89 kemarin juga infonya ada regulasinya. Menurut Abang ini suatu titik cerah atau justru berpotensi menjadi sesuatu yang lebih serem Bang ke depannya? Bisa menjadi sesuatu yang lebih serem Oke. kayak gitu, karena kan kembali lagi kalau memang ini kita ngomong aja ini apa Bang? Cut berarti Gak apa-apa lah. Apa tuh yang jatuh? dari bawah ya kelihatan. Oh, HP ku. Kok jatuh? Jatuhnya jauh banget. Kok bisa jatuhnya jauh banget? Biarin lah. Lanjut ya Bang ya. Lanjut, tiket kan yang tadi berarti. Iya. Oke. Balik lagi aja pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat yang tadi Bang, yang sudah sempat saya tanyain. Jadi kalau misalnya kita ngomong beberapa robot trading itu kan sekarang berpotensi fungsi ya, berpotensi beralih fungsi dari awalnya jualan robot, jualan sistem MLM-nya, terus tiba-tiba pada beralih jadi exchanger nih. Let's say kayak misalnya ATG tiba-tiba mereka rilis Panteras, merupakan exchanger yang resmi dari mereka dan sudah terregulasi dari Bapepti juga. Terus kayak Net89 mungkin sekarang udah banyak nih yang WD-all ya, sampai rame kapan hari viral #WD-all. #WD. Banyak yang sukses sih. Nah, terus mereka juga keluarin produk baru exchanger juga dan kelihatannya sih sudah terregulasi juga. Nah, kalau menurut Abang sendiri ini bakal jadi potensi yang cukup bagus atau bisa jadi potensi yang serem sih Bang ke depannya. Kalau menurut saya sendiri ya Bang, kembali lagi ke sifat money game yang membuat orang kecanduan ya Bang ya. Oke, banyak money game yang banyak orang ikut di money game ini yang sudah scam. Oke. Dengan adanya WD-all ini mungkin ada yang ini bisa di satu misalkan di net. Ya. Infonya kan sudah bisa WD-all. Udah banyak yang cair juga. Sudah banyak yang cair. Takutnya banyak yang masuk ke sana. Oke. Takutnya setelah mereka masuk ke sana, next untuk net 89 2.0 nanti takutnya bisa disalahgunakan untuk scam, kan lebih banyak dana yang terhimpun pasti Bang. Padahal kan sudah di close Bang.
Nah, terus masuk ke yang ini, yang ke sistemnya mereka yang baru, ke exchanger gamenya yang baru. barunya. Iya, seperti itu. Jadi tetap ada kecurigaan bahwa ini bakal ada potensial money game juga. Seharusnya begitu. Oke. Selama gini, kita kan selama dia diregulasi Bapepti, itu memang satu langkah aman sebetulnya. Oke. Sudah merupakan satu langkah aman untuk oke, ini sudah divalidasi oleh Bapepti, ini memang brokernya benar, memang catnya nggak dimanipulasi, nggak apa seperti itu. Itu sudah satu langkah lebih maju. Cuman masih ada potensi-potensi untuk penyalahgunaan itu. Oke. Contoh yang sudah ada bang, di viral aja ngaku-ngaku anggota asosiasi seperti itu. Toh ujung-ujungnya juga seperti ini. Tetap terjadi penyalahgunaan Tetap ya. terjadi penyalahgunaan seperti itu sih. Jadi regulasi juga benernya belum bisa menjamin keamanan harusnya ya. Harusnya sih belum terlalu bisa, cuman tetap kita bisa jadikan satu acuan lah bang, seperti itu. Oke. Daripada kita sama sekali nggak ada yang kita percaya, betul ya bang ya. Kita kan masih percayalah pada regulator yang ada. Contohnya kan Bapepti lah. Itu kan pasti mereka mengawasi dengan sangat-sangat ya, kita apa ya, teliti ya bang ya, kayak gitu di dalamnya. Oke. Kita ngomong dikit yang agak melenceng dikit aja bang ya. Boleh. Robot-robotan ini kan nggak semuanya main di platform MetaTrader ya. Ada juga yang mainnya ngakunya sih duitnya langsung ada di Binance. Let's say aja lah, kita sebut aja ya bang ya, kayak Royal Q kemarin. Itu kan mereka udah menjamin nih dana dari nasabah, dana dari member itu nggak masuk ke kantongnya mereka sendiri. Mereka ada kantong di Binance. Jadi ada apa-apa tetap di wallet mereka. Nah itu apa juga ada potensial fraudnya juga bang. Gini bang, kalau mengenai kita angkat Royal Key ya, itu pengalaman saya pribadi sih, itu mereka kan pakai sistem API ya bang, API di Binance, dia connect ke walletnya Binance, jadi istilahnya kita nggak bisa pakai uang yang ada di Binance. Yes. Nah, aman dong ya. Gini bang, itu saya pribadi punya pengalaman, ada satu teman, ya kan. Jadi kita nggak usah sebutnya namanya siapa di sini. Bilang ada Budi gitu ya? Ya mungkin sih orang lah ya, manusia. Oh iya, bukan Budi ya? Nggak baik bang kalau sebut nama pokoknya. Oke. Jadi Pak orang. Jadi dia sudah bisa membuat seperti itu. Jadi memang sudah pernah ada dibuat jadi sistem API. Oke. Jadi tetap profit sharingnya. Kebetulan waktu itu dia buatnya jauh sebelum robot-robot ini menjadi ini trending. Oh, berarti ini teknologi udah lama Sudah banget lama. ya? Jadi profit sharing yang dia buat itu dia nggak langsung, dia langsung untuk ambil dari profit yang ada di tradingnya. Jadi nggak usah disendirikan. Kalau di Royal Key ini kan sistemnya dia deposit robotnya, terus deposit untuk profit sharingnya. Jadi kalau ada profit sharing diambil di ini deposit yang di profit sharingnya ini, betul ya bang ya? Betul. Itu kalau kenyataannya nggak seperti itu sih bang. Pernah ada yang langsung untuk ngambil profit sharingnya tuh di tradingnya langsung. Oh. Jadi cukup seram sih. Jadi sekali lagi kalau masalah teknologi ini kan istilahnya kita harus benar-benar hati-hati, benar-benar jeli. Kalau kita belum paham pasti itu kita harus gimana ya? Coba nggak apa-apa. Cuman kalau memang ada resiko ya udah. Jadi baiknya kalau main-main kayak gini kita pakai uang dingin kita. Uang dingin berarti uangnya masukin kulkas Masukin dulu. kulkas ya. Oke, misalnya kita ngomong kayak tadi lah, kita balik lagi ke yang masalah api-api yang gini. Berarti ada resiko juga dana yang masuk di walletnya kita itu buat diambil dari berdasarkan coding di apinya ini. Ada resiko, tetap ada kayak gitu. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan, nggak ada garansi bahwa ini pasti safe ya? Iya sih, nggak ada, memang nggak ada garansi, semuanya itu kan nggak ada garansi untuk pasti safe kayak gitu. Kalau memang pernah ditawari untuk Royal Key, dijanjikan hal seperti itu, ya udah gini aja, minta aja ke yang nawari, oke, kamu yang jamin ya seperti itu menurutku garansi yang lebih aman sih dibanding cuma omongan api dan lain-lain sih. Oke, siap. Berarti kalau misalnya nih bang, sambil minum ya bang ya, monggo silakan, anggap rumah sendiri bang. Nah, terus kalau misalnya nih bang, kita ngomong lagi, kalau kedepannya tiba-tiba muncul banyak robot yang modelannya kayak Royal Key,
mungkin ini sedikit apa ya, terbersit di pikiran saya Bang ya. Ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan robot yang larinya ke exchanger. Apa bisa jadi nanti kedepannya bakal mainannya ke situ Bang? Bikin robot yang kayak royalkian, terus main di apinya. Kalau kita lihat kembali ke sejarah money game ya Bang ya. Kalau satu baju sudah dipakai, itu pasti akan ganti baju. Saat ini kan dipakai kan baju robot trading dan seperti royalty itu ya, Yes. crypto. Ke depan pasti akan ganti baju kayak gitu. Jadi kemungkinan besar eranya sudah ganti nanti ini pakai. Oke. Itu kalau untuk era trading ini kan sudah tahun ke berapa ya? Tahun ketiga mungkin ya Bang. Masuk tahun keempat ya. beberapa robot ya. Iya, bajunya sudah lama Bang. Udah usang. Iya, bajunya sudah usang. Jadi kita harus ganti baju kalau memang kita lihat sejarah money game ya itu begitu sudah booming pasti akan ganti baju dia. Oke, kalau misalnya gitu apa juga memungkinkan Bang kalau misalnya saya ralat pertanyaan saya. Lalu menurut Abang, benernya kita harus gimana sih supaya nggak kejerumus di money game lagi? Kalau kita supaya nggak kejerumus di money game lagi ya kita harus ini Bang untuk edukasi diri kita sendiri dulu. Padahal kan menggiurkan Bang ya. Menggiurkan betul. Nah, maaf kalau misalnya saya ada keliru nangkep ya. Iya. Tadi kan dari beberapa yang kita ngomongin sempat ada juga omongan beberapa pihak yang main money game ini memikirkan bahwa mending waktu di awal-awal aku masuk. Nah, apa bisa disimpulkan kalau ada money game kita langsung masuk aja di awal Bang? Kalau saya pribadi sih saya enggak Bang, sudah cukup lah Bang. Kalau kita masuk di awal kita memang cuan. Iya. Untung, tapi kan kasihan Bang di bawahnya Bang. Ya kan kita nggak kenal Bang. Iya sih Bang, cuman kalau menurut saya pribadi saya nggak akan ikut money game lagi. Saya mending trading sendiri atau usaha sendiri sih Bang. Oh, Seperti menarik itu. ya. Trading sendiri. Iya. Berarti Abang juga aktif ya trading sendiri sekarang ya? Ya saya aktif sih, jadi trading sendiri aktif. Ada pesawat lewat. Oke. Kalau kita trading sendiri kan istilahnya resiko yang kita buat sendiri, kita manage sendiri resikonya seperti itu. Jadi gini Bang, kalau saya pribadi lebih sakit hilang di market daripada hilang di scam. Oke. Itu kayak kesannya gimana ya, kita ditipu banget ya kayak gitu ya kalau kena scam. Ini pesawatnya lama banget sih, seberapa panjang? Bukan pesawat ini kayaknya Pak. Apa helikopter? Iya Pak. Soalnya beda. Cukup. Mungkin ada VVIP datang Bang, Pak Owi. Pak Owi. Tadi saya mana lagi? Enak ngomong kepotong terus. Oke. Trading sendiri tadi ngomongnya. Trading sendiri atau yang mana? Trading sendiri, resiko sendiri. Nah, Oke. Berarti Abang sekarang juga aktif trading sendiri ya? Iya, saya pribadi sih trading sendiri sih Bang. Gak takut Bang, kalau misalnya kita ngomong kan kalau dunia trading ya, kapan tadi kan kita sempat ngobrol juga sama Bang Sam. Kenal Bang Sam kan Bang ya? Iya kenal. Nah, dunia trading ini kan high risk high return Bang. Betul. Nah, potensi untuk lossnya juga pasti gede, apalagi buat orang yang nggak ngerti lah. Apalagi ada istilah kayak kemarin disebut ada leverage ada sebagainya, itu kan kayak pedang bermata dua Bang ya. Nah, kalau dari Bang Richard sendiri, kenapa kok masih berani Bang trading Bang? Gini Bang, kalau resiko tuh saya rasa di semua bisnis pasti ada lah Bang. Oke. Jangankan trading, kita buka toko, buka usaha apapun pasti ada resiko Bang. Buka resto, buka apa pasti ada resiko. Tapi kan ada margin call-nya Bang, pasti hilang gitu loh. Tergantung bagaimana cara kita untuk memanage manajemen resiko kita Bang. Oh baik. Itu yang kunci utamanya kan sebenarnya di situ, manajemen resiko. Bagaimana kita bisa memanage itu supaya nggak terjadi loss yang sangat-sangat besar, apalagi sampai margin call kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan kita trading itu selalu gunakan analisa yang tepat. Kita selalu gunakan money management, cut loss di saat yang tepat. Kayak gitu. Jangan pernah greedy. Jangan pernah panas kayak gitu. Jangan pernah greedy, jangan pernah panas. Ya, itu kan musuh semua orang Bang ya. Semua Merasa orang. kayak ambil posisi profit panas. Ambil lagi Kalau profit lagi panas. greedy Bang, kalau loss panas Bang. Kebalik Bang kita Bang. Oh, kebalik ya? Iya. Maaf Bang, masih noob saya.
Kalau kita sudah profit biasanya greedy, pengen lagi. pengen lagi. Ternyata loss. Ternyata loss. Tapi Tambah kalau panas. sudah loss kayak tambah panas nanti. Wah, asik ya. Kayaknya banyak nih yang bisa kita gali dari Bang Richard nih ya. Iya, seperti itu. Mungkin boleh nih Bang, kalau misalnya suatu saat nanti kita undang lagi buat sharing-sharing gimana caranya trading manual Bang ya. Boleh, boleh nanti saya share pengalaman saya untuk trading manual seperti apa. Siap. Kayak gitu. Soalnya saya lihat-lihat kayak Bang Richard ini kan asik orangnya ya. Bayangin, saya ini sering loh tiba-tiba siang-siang dibilang sama Bang Richard, "Bang, ngopi yuk." Nggak ada kerjaan nih, keren banget tuh. Nggak ada kerjaan tapi setiap hari ngajaknya ngopi, ngopinya nggak murah loh. Boleh lah, kapan-kapan kita undang lagi Bang Richard kesini Boleh. buat sharing-sharing gimana sih kok bisa hidup nggak ngapa-ngapain tapi duitnya banyak. Seru banget sih. Jadi boleh lah nanti kesempatan berikutnya saya akan sharing-sharing mengenai bagaimana saya ini untuk financial freedom saya. Kayak Asik, gitu. ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi buat teman-teman sekalian, kita akhiri dulu pembicaraan kita hari ini dengan Bang Richard. Nanti bakal kita sambung di episode berikutnya dengan Bang Richard juga. Dia bakal sharing terkait gimana tips dan triksnya supaya bisa nggak ngapa-ngapain tapi banyak duit. Keren banget ya, kalau orang zaman dulu bilangnya financial freedom. Jadi jangan kemana-mana, tetap tunggu di episode berikutnya. Saya Antonus Gunawan, sampai jumpa di Open PO selanjutnya.